Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Ricky. Di sini ada teman gua, sama-sama punya nama Ricky juga. Oke, hari ini di video berikutnya ini kita membahas beberapa pembahasan yang sangat menarik seputar dengan zaman sekarang. Menjadi anak muda yang bagaimana sih menjadi anak muda yang kreatif ataupun berinovatif gitu, oke. Dan di sini gue punya teman namanya Ricky juga. Dia salah satu dulu ini ya ketua pemuda atau gimana sih Di gereja. Iya, di gereja Sampai sekarang masih ketua. masih ketua pemuda ya. Itu udah berapa lama sih? Kalau berapa lama sih hitungannya, dari 2 apa 3 tahun lalu kayaknya. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang masih. Oke, jadi karena dia ketua pemuda, jadi pasti dong dia memahami berapa karakter anak muda dan beberapa pasti berbeda ya, pemikiran berbeda ya. Contohnya 10 karakter, 10 orang 10 karakter, 10 pemikiran. Nah, hari ini kita mau bahas tentang anak muda. Menurut lu sebenarnya, pandangan lu sebenarnya di zaman sekarang, apalagi kita sudah lihat ya terjadi kejadian di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Menurut lu dampak apa sih yang sebenarnya yang terkena di anak muda zaman sekarang? Sedangkan saat tidak terkena dampak aja pun banyak anak muda yang mungkin ada yang down. Dan menurut pandangan lu seperti apa sih tahun ini gitu loh, pandangan lu? Pengaruhnya itu sangat besar nggak sih buat anak-anak muda? Apalagi kan lu kan udah punya dibilangnya adik bina lah gitu, ataupun teman-teman yang harus dibina. Menurut lu gimana sih pandangan lu tentang hal ini gitu? Dampaknya yang sangat mempengaruhi banget sih untuk anak-anak muda sekarang ini, apa sih yang lu lihat gitu? Sebenarnya sih anak muda zaman sekarang tuh enak banget ya, karena dari sisi pemerintahan juga udah pakai anak muda banget. Pekerjaan-pekerjaan yang pakai fresh graduate gitu, lulusan yang terbaru pokoknya dipakai banget. Jadi untuk cari kerja sebenarnya untuk anak muda gampang banget sih. Nah, tapi masalahnya itu anak muda sekarang punya bakat apa mereka tuh? Harus ada yang dikembangin dari dalam Itu diri yang menarik untuk ya. bisa bersaing sama orang-orang yang berpengalaman kan. Nah, tantangan anak muda sekarang ya itu cuman harus kreatif dan harus punya andalannya lah, pokoknya hobinya apa, yang menonjol apa, dan gak cuma satu hal aja sih. Pasti anak muda sekarang harus dia punya banyak hal yang dia kuasain. Kayak misalnya dia dalam satu sisi bisa bermusik, tapi dalam satu sisi lain dia bisa edit video, edit gambar, atau dan sisi lain olahraga juga bisa. Jadi nggak cuma satu hal gitu sih. Dan lu pernah nggak sih dapat dapat beberapa kasus nih, ya kan? Ada beberapa anak muda yang lu temuin ngedown ataupun cerita tentang cerita tentang dia ngerasain seperti ini. Ada pernah nggak sih lu ngalamin kasus-kasus kayak gitu? Terus caranya lu ngatasin hal kayak itu kan banyak dong. Aku begini, itu satu. Terus satu lagi, aku juga begini ya. Cara lu sebagai ini gimana cara ngatasinnya? Yang paling sering sih ya pasti orang tua yang ngarahin banget anaknya, lu harus jadi dokter, ikutin okat orang tua. Jadi dia stuck di situ doang. Harus belajar jadi dokter terus dari kecil, harus sekolah pinter, harus kuliah dokter, ikutin orang tuanya, sementara hobinya yang lain bakal nggak tersalurkan. Itu sih yang jadi ini sih beban banget, karena orang tua pasti punya pola pikir yang istilahnya kuno begitu. Nah, berarti kayak masih kayak yang zaman dulu ya. Sedangkan sekarang udah milenial gitu kan. Yang menurut mereka baik tuh kerjaannya dokter atau PNS ataupun kantoran gitu, benar. Padahal sekarang kan banyak orang yang udah sukses dengan hobinya. Nah, kayak jadi YouTube. Begini kan bisa iya kan, mengasah kreativitas, bener ya. Nah, kan setahu gua gini, gue sering ngeliat beberapa Instagram lu ya. Nah kan kita kan berteman ya, otomatis gak mungkin ya dilihat ya kan, pasti. Jangan lupa follow nanti. Nanti kita tulis aja follower biar. Jadi gini, kan lu kan ini masih berkaitan dengan anak muda yang berinovatif, yang berkreatif. Artinya
gua ngelihat lu di Instagram kan lu punya ibaratnya seni, artinya musik gitu ya kan. Otomatis di luar sana pasti banyak juga orang belum menemukan gitu di mana sih letak kreativitas gua. Cara lu menemukan kreativitas lu sebagai musik itu di mana, bagaimana sih? Banyak kan di luar sana yang belum tahu. Gua mau belajar musik tapi aduh susah. Banyak nggak susah? Itu gimana kalau menurut lu? Ya pasti harus terbuka sebanyak-banyaknya untuk semua hal sih. Kayak ya hari-harinya dia ngapain kalau tiduran doang kan, di rumah ngapain tiduran doang ya nggak tahu mau dia bisa ngapain kan. Kalau gue sendiri kan hari-hari bisa denger musik, bisa Nah itu benar sih. chatting sama temen yang kerjaannya apa, mana tahu bidang kita bisa sama-sama mereka, obrolan kita bisa cocok, bisa klop juga. Nah, ya cari-cari banyak sosial di luar lah, pokoknya kehidupan sosial di luar biar bisa tahu juga. Jadi nggak cuman tidur di tempat aja nggak bisa tahu apa-apa ya. Toksis tok apa toksik cuman diam terus ngeliatin orang terus komenin orang gitu ya. Nah itu Bakal stuck di situ doang. stuck di situ. Harus cari tahu sendiri makanya. Lu udah berapa lama sih apa bergerak di bidang seni musik? Awal suka musik tuh kan dari SMP sebenarnya sih. SMP ikut seni apa ya waktu itu namanya? Kayak ekskul untuk anak band gitu sih. Waktu itu kebetulan ngambilnya sebenarnya main drum kan. Cuman drum kayak kurang asik di belakang panggung kan. Di bagian belakang. Oke lah, ambil yang genjreng Di depan karena di drum kan belakang. Makanya lulus SMP belajar gitar, terus belajar gitar, belajar bass, pokoknya belajar sendirilah tuh. Nggak ada istilah les-lesan. Pokoknya kembangin diri sendiri kan sekarang juga YouTube udah banyak, internet udah banyak, bisa cari tahu pelajaran banyak banget di sana. Ya pokoknya jangan males aja untuk kembangin diri sendiri. Nah tadi kan lu bilang lu artinya dalam arti itu lu menjelaskan lu bukan memahami satu bidang berarti musik ya. Berarti semua kan. Nah, hal ini nih, hal yang kayak gini-gini nih yang sangat menarik nih. Pasti banyak orang kan kenapa lu bisa gitu banyak sedangkan gua satu aja belum. Nah, itu yang masih banyak anak-anak muda sekarang itu kadang-kadang masih bingung gitu kan. Sedangkan ada beberapa orang yang udah jauh kan. Artinya dari situ gue udah ambil kesimpulan intinya adalah buat kita itu adalah kita tidak berhenti untuk mau belajar berarti ya. Jadi bukan stuck di situ aja, bukan hanya mentang-mentang gue udah tahu musik ya udah gue berhenti di situ. Gue udah tahu main gitar ya udah gue berhenti di situ, nggak mau belajar lagi gitu kan. Berarti coba dong pengalaman yang sangat apa ya buat lu sangat menyedihkan saat lu belajar musik itu apa sih gitu maksudnya atau mungkin cerita atau kesaksian lu tentang pengalaman lu berjuang untuk belajar musik itu seperti apa sih gitu bisa lu dong sharingin gitu. Pengalaman sendiri sebenarnya sih ya karena orang tua juga kurang mampu juga hitungannya kan ya. Untuk beli alat sendiri tuh kayak susah banget kan. Waduh. Sementara kalau belajar musik kalau kita ngeliat doang, kita nggak pegang alatnya kayak susah banget sih menurut gua sih. Jadi kesusahan terberat gua waktu itu tuh memang alat. Tapi itu nggak bikin gua down. Kebetulan gua bergereja kan, bergereja dan gue di sana ketua youth sampai saat ini makanya gue belajar di gereja sendiri. Alat musik boleh dipakai. Waktu masih remaja malah gue cuma ngeliatin doang dulu kan, masih ngeliatin orang main. Terus di akhir ibadah minjem alat. Sama banget. Ya pokoknya coba-coba aja sambil belajar dikit-dikit. Sampai satu saat gue bisa ke gereja sendiri untuk belajar sendiri gitu. Luangin waktu sendiri nggak ya jadi memang guanya usaha untuk belajar meskipun nggak ada alat kan di rumah saat itu. Walaupun kita nggak bisa bilang diri kita itu jago ya maksudnya masih sampai detik ini kita yang maksudnya yang seniman yang musik itu masih belajar ya masih perlu belajar apalagi orang yang masih mencari gitu kan masih banyak waktu sebenarnya sih intinya sih sebenarnya jangan malas sih sebenarnya ya jangan malas ngulik ya apalagi musik kan tuh artinya
ya lu harus peka sama kuping dengar gitu. Kalau lu nggak dengar ya kapan bisanya. Sering denger musik sih kan. Sering dengar musik benar, dan sering untuk ngasah feeling juga kan. Apalagi sering gue lihat ini, apalagi gue sering lihat orang, pernah nggak sih lu lihat ini, dia bisa main musik lagu-lagu band tapi lagu-lagu rohani nggak bisa. Ah ya, ada. Gue juga sering banget tuh, gue selalu bilang, dia selalu nanya gini, kenapa gue lagu band bisa tapi musik rohani nggak bisa, kata gitu kan. Gue simpel aja sih gue jawab gini, sebenarnya yang buat lu nggak bisa karena lu nggak mau tahu sebenarnya. Tapi coba lu mau tahu, lu terjun di dunia musik, di rohani, pasti lu tahu. Dan gue pribadi nih ya Ki, saat gue bisa main musik rohani, setelah gue paham apa kunci-kunci atau di mana, gue bisa lo main musik band, dan gue nggak ngerti. Tapi artinya gue pikir gini ya, berarti sebenarnya kembali lagi pada diri kita sih sebenarnya ya. Iya, Kembali pada diri kita. Kalau kita sebenarnya mau mencoba, pasti kita semua itu bisa gitu kan. Tapi ya orang-orang kan sekarang kan apalagi anak muda sekarang kan nggak asik kalau nggak band dunia gitu kan. Main itu susah, apalagi anak zaman milenial sekarang. Nah, sekarang gini, tadi kan lu bilang untuk menjadi musik, kita bilang lah ya biar simpel, musisi gitu ya, musisi rohani, banyak yang pasti banyak dong yang lu korbanin gitu kan. Banyak ya, dari segi waktu gitu ya kan, terus lu mau beli alat juga nggak bisa gitu kan. Itu sama banget sama gue juga dulu kayak gitu. Artinya pas banget yang lu bilang, habis ibadah terus duduk liatin orang main ya kan, duduk kayak gini lihat sampai bisa, habis itu pulang gitu-gitu aja nih, dan akhirnya bisa kan. Artinya ada perjuangan di balik itu. Sekarang pesan apa sih yang pengen lu sampaikan ke anak-anak muda zaman sekarang, milenial, yang menurut lu ya? Pokoknya untuk teman-teman anak muda ya jangan stuck di situ doang. Kita tuh pasti punya talenta ya istilahnya kalau di firman Tuhan. Talenta untuk kita kembangkan. Jadi saat Tuhan minta lagi talenta yang dia kasih itu, kita masa mau kasih yang seadanya, tapi kan kita bisa kasih yang lebih kan. Jadi kalau di firman Tuhan bisa kita lipat gandakan malah talenta itu. Itu sih teman-teman, jadi jangan malas belajar untuk mengembangkan talenta. Ada lagi satu pertanyaan yang eh, menurut lu, kita ini aja. Eh, Menurut lu ada nggak sih di pemuda lu satu anak muda yang lu pandang, ini orang nih bakalan dipakai Tuhan nih, bertalenta. Kita nggak usah sebut namanya, maksudnya ada nggak gitu. Jadi yang nonton, mungkin teman lu nonton nanti bertanya, siapa itu gitu. Ada nggak kira-kira? Yang bertalenta. Eh, yang lu lihat nih, ini kayaknya nih ini banget ya di gigi gitu. Penasaran. Ada sih, ada. Kayak lu, ibarat kayak lu lah gitulah, kayak lu dulu ada berapa kira-kira? Ya, adalah 2-3 orang sih pasti ada. Ada 2-3 orang tuh. Itu tanya lah itu. Itu yang lu udah pandang ini akan jadi ini ya, kedepannya Kedepannya pasti baik. lebih baik Bisa lagi ya. baik. Lebih malah. Lebih dari gua malah. Asli lebih dari lu. Oke teman-teman. Jadi pembahasan kita adalah bagaimana menjadi anak muda yang inovatif, yang berkreatif, dan satu lagi yang gue ambil kesimpulan dari dia adalah tidak berhenti untuk berjuang ya. Tidak berhenti untuk berjuang, terus tidak berhenti untuk mencoba. Sekarang lu kegiatan lu apa? Oh, kebetulan sekarang lagi libur kuliah ya. Libur kuliah. Itu karena ini juga ya. Karena memang udah waktunya libur sih. Libur semester. Oh iya benar, udah waktunya libur. Oke. Dan lu semester berapa? Masuk semester 7 nanti nih. Bentar lagi. Kita doakan Ricky semoga cepat, bukan semoga, pasti lulus, terus dapat nilai yang terbaik ya kan. Itu kalau nggak salah jadi apa? Kuliah apa sih? Pendeta ya? Kebetulan sih ngambilnya PAK nih, Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Tinggi Teologi. Terus nanti tujuannya jadi apa nih? Pendeta nih ada? Pendeta juga, guru juga. Oh itu bisa jadi pendeta? Bisa ya? Oh bisa. Gue kira kalau jadi guru di PAK itu ya jadi guru agama. Kalau pendeta kan dia dari gereja itu mah. Itu emang dari lu nya? Ya ada panggilan lah. Ada panggil. Oh iya, soal panggilan ini kalau udah berbicara tentang panggilan itu udah berat gitu kan. Udah lain cerita, udah lain pembahasan itu nanti ada. Itu berarti itu udah masuk dalam topik panggilan ya, panggilan bener. Tapi semua dukung lah pasti ya apa yang lu ambil. Nah, hal kayak gitu sih sebenarnya yang gue senang. Artinya apa yang kita ambil
ya itu yang kita senangi gitu kan. Zaman sekarang banyak yang masih ditekan gitu ya kan. Nah, kebetulan juga orang tua kan nggak maksa gue ke satu sekolah gitu. Sebenarnya sih dulu gue dipaksa untuk jadi guru matematika karena dari SD, SMP, SMA kan udah nilai matematika kayak bagus banget lah pokoknya intinya. Orang tua maksa gue jadi guru matematika, jadi PNS, tapi ya ada sedikit obrolan-obrolan lah yang gue bilang, oh nggak bisa, kita hidup zaman sekarang nggak bisa kayak gitu. Karena ya apa yang kita mau aja sih sebenarnya. Karena banyak di luar sana karena dipaksa jadi nggak ini, nggak jadi nggak tenang. Artinya jadi dia paksakan apa yang nggak masuk di otak dia gitu loh. Contoh kayak lu apa dia orang tua pengen matematika, kita paksakan kita nggak mau, ya udah habis di situ aja gitu. Nah, berarti tadi kan udah kita udah bahas ternyata lu udah punya panggilan. Kita masih dalam koridor musik ya, seni. Lu melayani musik itu udah berapa lama? Kalau melayani sih dari remaja sih pas. Mau masih remaja juga ya? Udah main gitar di sekolah minggu gitu kan. Sampai sekarang musik ya? Sampai sekarang musik. Pandangan lu tentang memberikan talenta kepada Tuhan tuh gimana sih musik? Memberikan talenta kepada Tuhan itu sebagai penyembahan kita sih pasti ke Tuhan, sebagai pujian kita ke Tuhan karena Tuhan juga yang kasih talenta, jadi ya semua itu balik kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Gimana sih cara lu untuk untuk memandang suatu pelayanan gitu, ya kan? Banyak sekarang anak muda yang salah memandang kan. Ya. Dia pikir ya udah yang penting gue melayani aja gitu. Banyak banget. Nah, menurut lu pandangan lu untuk memberikan talenta kepada Tuhan melayani itu seperti apa sih? Pelayanan itu sebenarnya kan memberi hidup bukan mencari hidup. Banyak orang sekarang justru pelayanan untuk mencari hidup karena dia mengharapkan sesuatu dari pelayanan itu kan. Nah, serius nih. Oke, terus? Ya, kita harus ubah pola pikir aja sih kalau kita pelayanan untuk kita memberikan hidup kita pada Tuhan yang kita layani itu. Jadi lewat pelayanan kita itu mungkin Tuhan disenangkan dan bukan untuk kemuliaan kita tapi untuk Tuhan. Apa yang kita punya itu yang kita beri. Nah, itu karena apa yang Tuhan kasih kita kembalikan kepada Tuhan. Karena itu bukan punya kita ya. Itu talenta yang Tuhan kasih. Oke teman-teman. Pembahasan ini kita nggak usah panjang-panjang ya kan. Nanti kayak tadi dia bilang ada pembahasan yang harus dibahas ya kan. Tadi dia bilang soal pemberian ya. Pemberian benar yang tadi ya. Pemberian ada, panggilan ada. Panggilan. Nah, itu kalau kita bahas itu udah beda konteks ya kan. Nanti itu kita akan cari waktu luang lagi. Tapi gue udah penasaran suatu waktu nanti kita atur waktu, gue pengen lah kita collab musik nanti. Tapi nanti gue cari dulu. Gampang lah kalau pengen. Tapi bisa lah ya. Salah. Masih libur September masih lama. Anak sekolah Januari masuk. Itu lama banget. Tapi udah apapun yang terjadi keadaan ini ya tetap kita syukurin ya, tetap berjuang. Oke, buat teman-teman, hari ini pembahasan kita tentang menjadi anak muda yang bertalenta, yang punya semangat hidup. Kita sudah bahas. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa nantinya berpikir tentang kehidupannya, aduh gimana gue kayak gini, gue belum bekerja, gue nggak tahu apa-apa, gue nggak tahu talenta gue apa, gue nggak tahu bakat gue apa ya kan, gue nggak tahu skill gue apa. Teman-teman bisa belajar di video ini. Masih banyak orang yang sama dengan kita, tapi kita mau belajar kembali lagi pada diri kita masing-masing. Buat teman-teman yang penasaran sama dia siapa, teman-teman bisa buka di Instagram RRRICKYS. Itu susah sekali loh. R-nya ada 3. R-nya ada 3, itu susah sekali. Jadi buat teman-teman nanti nanti gua tulis di situ di situ. Nanti teman-teman tinggal penasaran atau mungkin teman-teman juga karena teman-teman gue juga kadang-kadang ada anak sekolah juga kan berapa, walaupun belum banyak tapi suatu saat pasti akan banyak. Teman-teman kalau butuh pembicara ataupun sharing firman Tuhan ini bisa di Instagram atau di DM aktif terus. Anak milenial nggak mungkin pasti aktif ya. Jadi dia ini gereja di GBI Gading Bukit Indah. Gading Bukit Indah itu pendeta Pak Michael. Gue kenal banget Pak Michael. Itu udah sering lah udah pernah juga ngobrol-ngobrol. Salam buat Pak Michael dan beserta keluarganya. Tuhan Yesus berkati. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan kita, pembincangan kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Masih nanti ketemu dengan dia pembahasan yang berbeda. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like,
comment, and share. Teman-teman nanti lo juga jangan lupa nanti share Pasti. sama teman, oke? Pasti. Supaya mereka teman-teman yang di anak muda itu ngelihat, wih ternyata ketua gue gitu ya. Oke, buat teman-teman sekali lagi sampai ketemu di video berikutnya. God bless you. Bye.